Tahu bisa habis seketika. melendung. Jadi buat teman-teman semua, apabila kalian Aura Fans, boleh langsung nongol di kolom komen, kita berikan dukungan kalian. Dan juga kalau memang kalian AI Holic ini ya. Ya. Gue gak tahu kan nama fanbase-nya mereka apa. AI Holic lah. Atau AIers. Bisa. Bisa. Coba kita cari apa itu nama fansnya. Boleh langsung nongol di kolom komen juga dan berikan dukungan secara langsung ya. Iya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung menuju ke Land of Dawn. Kita saksikan pertempurannya entah akan berakhir dengan 2-0 atau 2-1. Let's go. Let's go to the Land of Dawn. Akan seperti apa eksekusinya, karena mereka udah nggak perlu acting lagi ya. Semuanya sudah ter-reveal. Semuanya sudah ter-reveal. Ya. Mereka liquid. Ya. Tapi untuk sekarang mereka masih namanya Aura. Masih Ini ya, dulu yang digunakan. karena memang dari awal udah Aura terdaftar kan, itu terdaftarnya gitu Aura. kan. Ya, Mungkin kayak nanti ada begitu. update-nya kita lihat. Buset. Tapi untuk dari segi emblemnya ada 3 kuantum ya yang digunakan juga oleh Nah ini Moskopnya beda lagi Ul. Kalau tadi Assassin kan. Ya, ini Kalau pakai sekarang kan basic emblem nih. aman. Dia pengen ngandelin durability ya di Iya. landing phase-nya juga. Lawan Roger soalnya lumayan berat nih. Betul. Tapi Malah- memang ya dia coba untuk main nahan. Tapi lagi-lagi ada orange buff puter balik. Kan udah kita sebutin dari awal. Aduh. Tuh. Nah ganggu terus ya. Tapi squadnya udah CLID. Udah TLID. Muter lagi bang, oh enggak? Muter. Enggak. Ditarik. Enggak, cuman tetap ya kalkulasinya ini pasti akan lama karena nanti next dari orange buff akan nongol di menit berapa lagi jadinya. Iya ini dan juga tidak ada retribution, tapi Yawi kayaknya udah mulai dipunish sih pelan-pelan. Yawi pelan masih dikit. percobaan. Ya, udah Percobaan di- terakhir. Nah lo dikejar kan masih level 3, belum level 4. Sementara 20 detikan lagi. Lah Yawinya mulai ketahuan. Soul belum tadi masuk ke dalam tubuh dari Yawi. Ente kadang-kadang ente. Ya, stiker favorit tuh ya. Wah, Alita cukup maksa loh. Yap. Alita mundur dulu pelan-pelan. Ngelihat dari Yawi kembali dengan permainan grok yang mengganggu sang Yap. jungler ya. Dia udah Sangat dia ganggu. studi banding aja dia di jungle lawan ya kan. Sangat Oke, reset dikit ya dibantu. Tapi gak gentar nih ternyata dari PS tetap mau set up duluan ke arah turtle. Yap, dan Gugun sekarang sudah hadir di area dari turtle-nya. Kita lihat PS akankah berhasil untuk bisa mendapatkan turtle tersebut dari tangan Gugun. Karena kita tahu bagaimana kalkulasi ini dimiliki oleh Gugun. Tapi penalti zone udah langsung dikeluarkan. Bahkan untuk sekarang YSKL hampir saja ada satu circling eagle dan membuat dirinya pun berhasil selamat dan pergi dari tersebut. Dan sekarang kita lihat bagaimana perhitungan dari retribution yang dimiliki oleh Gugun. Hanya saja mereka dihajar habis-habisan. Aran tidak bisa memberikan bantuan dan juga perlindungan terhadap rekan-rekannya. Iya. Bahkan sekarang purple buff mau diambil juga. Harusnya ya ini bakal diambil dan ya sudah, ternyata keambil sama Ying. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting Gugun ini udah mulai kehambat nih dari segi growth XP-nya juga kan. Tapi tadi ya itu betul-betul bagus banget sih penalti zone connect 3. Tapi nggak kalah bagus adalah escape dari Yeskiel. Betul. Dia copy ke arah circling eagle, dia puter balik ke arah turret. Tapi sayangnya sang jungler ini PR-nya barat kalau ketemu Terizla kayak tadi tuh kepegang. Nggak, gue pikir Nggak tadi ya cucu. untuk YSKL ya. Dia bakal ngasih percobaan terakhir yang Wild Wild Charge. Lina terkurung tapi Yawi akankah dirinya berhasil selamat dengan tidak ada power of NATO di dalam tubuhnya? Akan ada satu efek sisi yang bisa masuk tapi Yawinya masih berusaha untuk bisa pergi hanya saja di area belakang. PS berhasil ngegedik punggungnya. Wah, punishment satu buah wild charge yang memang ternyata follow up-nya nggak ada dan nggak cukup ya. Tadi emang dari Yeskielnya juga agak terlalu jauh. Jadi informasi telah yang disampaikan, gak ada escape tools lagi dari Yawi karena flickernya gak ada, wild charge juga gak ada, dipunish lah Yawi untuk pertama kalinya. Ya, Dan mungkin lah. ini ngebuat harusnya Yawi gak bisa terlalu nakal lagi gitu untuk main ke jungle dari AI. Oke, tapi Gugun juga tetap masih bisa mempertahankan ataupun mengejar ya agar tidak semakin jauh lagi dari sisi levelingnya. Sekarang Gugun level 6, PS level 7. PS mulai mengejar ke arah siapa? Yawi nempel dulu ke arah dinding di tempat yang berbeda. Belum ada pertempuran pula, namun di tengah wave minion lenyap. Yep, tapi untuk walaupun memang kill dipegang sama AI, ini Aura udah mulai coba untuk ngebalikin dari segi gold lead-nya ya. Karena Kabuki ditabrak. Oke, Kabuki masih ada flicker di dalam tubuhnya. Dan sekarang Yawi hadir untuk bisa memberikan bantuan. Itu emang Athena Asgard mengganggu banget. Tapi nih Kabuki full plating loh. Ya. Ini jadi yang ngebuat boost Individualnya gold enak banget dari Aura ya kan. Nah untuk sekarang
Yingnya akan kamu dibakar karena sedikit Viraga Armor lagi di dalam tubuh dari Aran. Satu bar lagi akankah dirinya mengeluarkan, dan itu dia Last Insanity langsung dikeluarkan kena karena beberapa player dan PS kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Pertempuran sepertinya akan dimenangkan oleh pemain dari Aura karena Arannya terus membakar ke arah beberapa player, tapi PS mundur cukup jauh. Hanya saja sekarang Alita mulai join, tapi Moskov masih fokus terhadap satu taring yang ada di bagian atas, dan Turtle kembali diamankan, dan PS masih ingin lebih dibakarlah sudah. PS harus merasakan bagaimana akibat yang masuk ke dalam tubuhnya. Yep. Karena tadi Spear of Destruction-nya nggak connect sih sebetulnya, jadi nggak ikut fight. Yep. Dan akhirnya memaksimalkan momentumnya aja. Ada Kabuki stay on the lane, dia dapetin outer turret, dan akhirnya banyak banget yang bisa diambil oleh Aura. Enak ya. Turret, dapetin turtle-nya juga. Betul. Dan bahkan tadi sempat, flicker ke depan Lina, Oke, flicker dan selesailah sudah What? Kabuki. Wow, satu buah pergerakan yang cukup agresif dengan kalkulasi yang cukup matang juga ya, dan Kabuki nggak sempat buat ngeluarin flickernya. Karena flicker yang dibawa ya. Ya, Kalau Purif kemungkinan ada tadi selamatnya. ya cuman Cuman ya mau gimana ya. Dan Yawi ditabraklah dengan satu circling eagle-nya Yawi. Santai baik. itu iya, tapi damage dari Soul Bloom-nya masuk ya. Iya. Maksudnya itu dia adalah roamer gitu loh, yang kayak magic Ya, damage-nya kita nggak sebesar itu. Tahu lagi kan bagaimana Grok emang agak-agak lemah dia dengan magical, tapi kalau physical mau diadu sampai mana mah ayo, apalagi kalau dia dan nempel tuh ke dinding Ya, tuh. mungkin item pertama dari Black akan menuju ke arah satu buah Flash of the Oasis ya harusnya. Begitupun dari Aura, ada Enchanted Talisman dari Wait. Haskill. Oke, Alita. Satu Lycan Punch. Dan di area belakangnya dengan ada Matilda. Namun sekarang Yeskiel udah mulai join dan juga memberikan perlindungan terhadap Kabuki. Wait, ini Lina item pertama langsung Bloodwing loh. Langsung ya? Langsung Emang lagi laris ya nih Bloodwings ya? Bloodwing laris. Tapi bisa item pertama kan entahlah Glowing atau Betul, Enchanted betul. ya. Tapi ini bener-bener Bloodwing, dia main aman lah ya. Main Dia aman ngandelin lah. shieldnya juga. Movement di dalam speednya dirinya. juga udah nikmat banget Ya, gitu. apalagi kan semenjak juga dari Bloodwing ini udah kena potongan harga kan. Iya. Udah 2.100 Bukan aja. flash sale teman-teman, tapi Bukan. memang dipotong aja harganya. Oh iya, udah harganya turun gitu. Turun. Oke, tapi untuk Turtle yang akan segera muncul, lane tengahnya akan didorong terlebih dahulu. Sedangkan bala bantuan udah terjadi nih. Linanya udah mulai rotate ke arah atas, dan Kabuki yang jadi target Wih, lagi-lagi. Kabuki. Again menjadi korban di area atas, dan sepertinya satu otot yang ada di bagian atas pun akan berhasil dihancurkan. Sementara sekarang Aran masih berusaha untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Bahkan sekarang Matilda langsung dibalaskan lagi dengan satu Searing Eagle langsung dikeluarkan oleh Yeskiel. Tapi ternyata depan berbeda, Turtle-nya berhasil diamankan oleh Gugun. Dengan objektif yang begitu baik dikeluarkan oleh Gugun. 3 kali Turtle berhasil mereka telan semuanya. Yes, perfect Turtle untuk Aura. Tapi pertukarannya ini menjadi tidak adil karena Black-nya menghilang. Dari AI mendapatkan satu buah outer turret di arah atas. Ini masih bilang keuntungan untuk Aura sejauh ini. Dan Kabuki yang memang cukup free sedari awal tadi juga. Dia dapetin turret, dia dapetin space-nya. Ini udah mulai menjadi concern dari AI Sports. Mereka udah rotate juga, dan Linanya yang ternyata memberikan bantuan terhadap Alita. Tapi ini sergapan yang cukup cepat juga seperti yang dilakukan oleh pemain-pemain dari AI ya. Karena flicker yang dimiliki oleh Kabuki juga belum keluar sejauh ini, Ul. Iya, Apakah masih emang aman. tidak mau dikeluarkan atau emang nggak sempat aja nih? Atau memang pasrah tapi watch out. Nah ini dia Kabuki sudah berhasil menancapkan ke arah satu player. Kita lihat akankah dirinya bertahan, tapi ternyata untuk Alitanya masih berhasil kabur lagi. Tempatnya berbeda. Circling Eagle sudah dikeluarkan, Gugunnya mencoba untuk membekal bagian belakang, tapi ternyata mereka semua lebih memilih untuk mundur dulu. Yap, dan memang ya tadi ada Wild Charge, ada Spare of Misery juga. Cuman belum cukup damage-nya untuk bisa langsung membuat dari Alitanya ini tumbang. Dia masih bisa selamat, dan Yeskiel Bloodwing juga yang dibuat plus Blade Armor dari Ying. Dia akan menjadi satu garda terdepan pastinya untuk bisa menangkal juga damage dari Kabuki. Plus bentar lagi Lord bakal muncul dalam 30 detik. Semua battle spell akan ditunggu untuk ready dulu. Segi Source Ultimate juga. Sedangkan kalau kita ngelihat pertukarannya udah terjadi nih. Sama-sama gold lanernya bergerak ke arah bawah. Yap. Di area tengah, wave minion masuk tapi langsung hilang seketika. Moskov sudah stay di area bawah. Kabuki bersama dengan rekan-rekannya. Dan juga Aran akan langsung masuk lewat belakang. Tapi barusan ada keraguan-raguan sepertinya terlihat dari AI. Ragu-ragu ternyata. Ragu-ragu. Tadi kan maju ke depan, Iya. mundur lagi bang. Yap, karena mungkin lebih bersabar dulu ya. Lord bakal spawn. Kalau memang source-nya nanti dihabisin di bawah, Ya. itu fight-nya bakal ya tidak seimbang lah ya. Betul. Tapi
Penalti Buset zone. dah penalti zone-nya, Lycan Force-nya keluarlah sudah, tapi Kabuki dengan satu DPS yang cukup tinggi sekarang. Mereka semua mundur kembali seperti akan berfokus ke area Lord kah? Tidak. Ya, 3 player sekarang di bawah. tapi Kabuki betul-betul cukup tenang ya untuk tidak Ya. mengeluarkan spellnya loh. Iya, dari tadi loh. Dari tadi kayaknya spellnya ini buat ngejar kayaknya. Betul. nanti. Buat ngejar saat menghilang. Kan biasa gitu udah sering sekarang. Ya kan? Ngejar di awal udah didapetin. Aku akan menghilang. Iya, udah ngejar-ngejar. Nggak taunya kita yang nggak sadar ya. Tapi ya Lord ini akan dikontes sepertinya. Tapi kalau ngelihat dari segi kontrol objektif ini Aura megang banget sih. Sakit banget itu, baru 1 peluru loh itu Alita. Iya. 1 bar loh. 3 peluru kayak 3 bar. Yap. Dan YSK udah punya Circling Eagle. Yap. Aran bakal ya ngepok tipis-tipis, ngusir mundur siapapun yang mau masuk ke area Lordnya. Oke. Oh, di bawah rame nih kayaknya. Di bawah udah ada 2 lawan 2, berarti 3-2 nih. Let's see lah. Akan seperti apa lagi? Aran akan menjadi abang-abangan di depan yang akan sangat-sangat sulit untuk ditumbangkan. Kejar terus Ran. Tapi depannya berbeda. Eternal Guard-nya langsung dikeluarkan pula. Yawi mundur sedikit dan hilanglah sudah. Ya. Kabuki lebih berfokus untuk menghancurkan Lord Summon dari Lina ya. Yap. Dan informasi telah disampaikan juga PS-nya dipegang. Lordnya bakal Buset. coba untuk di take over. Oke, penalty zone sudah keluar dan sekarang Last Insanity terbakarlah sudah. PS masih mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan Aran. Circling Eagle dikeluarkan, akan langsung landing ke arah mana? Yes, kita berhasil menggocek ke arah beberapa player. Terlihat ada 1 lagi konsil yang sudah diaktifkan barusan. Ya, Wildcard juga gak kena sebetulnya ya. Tapi tidak apa. Itu menjadi portal juga agar AI Esports tidak mendekat ke arah pemain-pemain yang lain dari Aura. Lord bisa diamankan secara sentosa tanpa adanya gangguan sama sekali juga. Karena memang PR dari Aran ini yang langsung menzoning. Bahkan tadi dengan damage dari Last Insanity-nya pun berhasil untuk bisa menumbangkan Ying. Sedangkan Dead Alita ini udah semakin di belakang semakin dia terkena damage juga. Iya, sakit banget lah itu. Aduh. Oke, Valentina sudah mulai bergabung ke dalam pertempuran sementara PS masih dalam masa sulit. Yap. Dan Orange Buff masih aman, hampir aja. Tapi Lord ini masih dibiarin loh. Walaupun ini pushnya bakal agak sedikit susah karena di tengah ini masih ada outer turret. Betul. Tapi setidaknya ini bakal hancur sih auto turretnya ya. Karena mereka semua juga udah memulai Ya. memundurkan baris pertahanannya. Dan sekarang Gugun masih stay di area tersebut, mempertahankan stacknya. Iya, recall dulu, Ya, mantap. tapi masih ada 1 super wave minion juga ya di arah bawah dan atas. Betul. Masih bisa di-clear ternyata Yes. inner turretnya. Ying Hampir. ketarik sedikit pakai missile expert. Dipanggil lagi dengan guiding wind ke arah belakang. 5.800 gold lead yang dipegang sama Aura. Killnya nggak banyak tapi super objektif gameplay yang dibawakan. Siapa lagi yang akan menjadi menu appetizer ya untuk Barats? Lalu dilanjutkan dengan main course-nya Di hub. di hub. Lalu mereka Aura akan mencari dessertnya. Sementara konsil sudah dikeluarkan juga seperti tadi. Outer turret yang sudah tidak ada mengekspos inner turret yang akhirnya juga bisa dihancurkan. Kali ini tersisa 3 base turret saja dari AI Esports. Mereka nggak bisa berbuat banyak karena mau nggak mau yang bisa buka vision ke depan nih antara PS dan juga Ying-nya. Tapi kalau ngelihat dari segi itemization, kita melihat bagaimana Kabuki walaupun 0-2-0, dia tetap bisa mengejar dari segi itemnya. Bahkan unggul gold dari Alita. Yap, sementara sekarang Yawi. Tahan badan, masih cukup bisa tertanam untuk para berbeda. Aran terus membakar ke arah beberapa player. Iya, ini Kabukinya dapetin farmingan dari turret ya. Dia dapetin banyak banget gold tadi. Jadi unggul, padahal Alitanya belum ke pick off sama sekali loh. Levelnya bahkan dari Kabuki lebih cepat juga. Dan ini juga ada tambahan sharing XP pastinya ya dari Turtle-nya Dia juga udah yang menang individual perfect. juga tadi kan. Bener, dan sekarang invasi-invasi pun tidak terelakkan. Gugun Orange Buff-nya udah dikantongi nih. Dan Lord Advantage kita bisa Lumayan. melihat, jauh banget nih, lumayan 3.600 ngeboost banget. XP dapat 5.000, lumayan loh. Turretnya Langsung. porak-poranda. Iya, wah ini langsung surplus ini. Surplus. Surplus ngap. Oke. Nggak defisit ya? Enggak, surplus defisit. ngap. Mantep itu ngap. Riko-riko dalam rumput. Iya, Keluar dong. Keluar, ayo. Enggak. Dia nyari informasi dulu ya. Karena ini lane bawah dulu sih. PR-nya sama-sama kan. Lane jauhnya nih dari AI. Karena Lordnya berseberangan. Yep. Jadi harus ditahan dulu. Ketahuan ada orang di situ ya kan. Rumput. Gimana ya, Wimakro nggak jalan banget ya. Nah ini informasi telah disampaikan juga. Alita sama Linanya baru jalan dari bawah. Lordnya bakal coba untuk di start duluan nih sama Aura. Gugun, santai dulu. Santai. Nah, rese-rese deh, yang penting stacknya kejaga aja. Aha.
Enak banget loh Barat sekarang tuh cuman 10 kan. Iya. Dulu 25 ya loh. Stak kita masih 10 aja masih kecil. Aduh. Kalau Oke. Cloud juga kan dikurangin kan. Jadi 5 kan. Wait, Penalti zone tapi Kabuki. Dash yang begitu baik. Abyss Walker yang begitu indah. Terlihat tapi Aran kehilangan dari Vira Garmor. Dan pertempuran kembali terjadi. Siapa lagi yang mendapat Lordnya. Dan ternyata Gugun berhasil lagi mendapatkan karena Lord tersebut. Pertempurannya benar-benar menjadi rusuh banget di area dari Lord. Karena untuk sekarang adalah Insanity dikeluarkan pula. Tapi Alita tidak terkena damage-nya. Kenapa? Karena dengan satu Lycan Pons. Efek imunitasnya baik banget. Tapi Wah, mereka ingin lebih. What? Triple kill? Maniac? Circling Eagle? Maniac? Wah. Wow! What? What a maniac dari Alita. Satu buah keputusan untuk bisa mempunish pemain-pemain dari Aura yang bisa mendapatkan Lordnya. Ini dia Auman, sang serigala. Wow. Ali Raur. Gak semuanya bisa dilindungi. Gokil. Tapi memang ya itu. Dia, wah kalau gak salah tadi Kabukinya ada Wind of Nature gak sih? Kayaknya belum nih. Tadi kebuka tadi WON ada. pas ketiban Lord, dia ketiban sama Lina. Wow, what a maniac dari Alita. Oke. Walaupun memang objektifnya, karena balik lagi sisi powernya itu loh. Dari Eternal's Guard, semuanya kena, ada efek Terrifying itu kan juga mendelay dia untuk bisa melakukan pergerakan kan. Apalagi kalau untuk tarik ulur fight, ya mereka punya guiding wind, ada favor juga di sana plus of the Oasis mungkin yang bisa Wah. membuat ada shield tambahan. Dan akhirnya Lord menjadi Lord yang sia-sia untuk Aura. Mereka harus terpick off pemain-pemainnya juga, tapi tidak terlalu mengubah keadaan, hanya mempersempit aja nih AI Esports untuk gold gap-nya. Ini gimana ya, dari Aura juga ditahan dari berbagai sisi loh. NOD udah ada, si Alba udah ada, Domi juga pasti udah ada gitu loh. Bread Armor ada tadi. Iya, jadi berbagai sisi dari Aura juga emang benar-benar ditahan juga. Rada sulit nih. Memang Tapi ya balik lagi bagaimana nanti cara mereka untuk memisahkan ataupun cara mereka untuk bisa nge-pick off. Ya. Dan juga Moskov nih. Damage lanjutan yang ada di belakang dari satu target utamanya ini yang akan sangat-sangat dibutuhkan. tapi kalau Moskov, Lah ketabrak. nah kalau Moskov jaraknya dekat, nah itu nggak bisa ditabrak sih. Yap. Oh tapi tancap. Oke, nancep lah sudah. PS bisa saja ditangkap dan Circling Eagle langsung dikeluarkan. Tapi damage yang dihasilkan pula oleh Vexana begitu menyakitkan. Last Insanity dikeluarkan dan juga Kabuki sejauh ini masih free hit pula di tempat yang berbeda. Wes, Spirit of Destruction yang connect ku Kabuki. Kabuki cukup berani tapi semuanya sudah sempat pergi. Itu dia. Tidak ada yang terpick off dari fight yang terjadi barusan. Tapi memang ya, ini Matilda di PR banget tadi. Ya. Itu udah hampir ke pick off loh dari PS-nya. Ternyata dengan adanya shield dan instant replaynya ini tadi yang pas di atas ya. Lihat deh, ini gugunnya kena banyak banget sisi kan, kena knock up. Tapi dia tetap bisa retry. Iya. Gimana ya? Susah. Akhirnya itulah Auman sang serigala. Dia dan Alitanya juga nggak yang komit, dia tarik ulur Nah tuh. dulu. Dia Wah. tahu udah kena efek terrifying dari graspnya. Oh, Wind of Nature udah kebuka duluan dari Kabukinya tadi. Jadi pas udah ditabrak balik, Alitanya masih sempat memberikan source damage dengan optimal. Nah itu di TB-in sih thanks to Black ya. Yep. Kalau nggak ada Black itu nggak akan ada Maniac tuh buat Alita dan akhirnya ya menyisakan Yeskiel sendirian. Dan tadi juga dari Yawi nggak mau ngedeketin ke arah Yeskiel ya. Nggak. Biarkanlah Yeskiel pulang tapi dia masih bisa memisahkan diri agar Lycan Force-nya juga nggak area-area banget tadi damage. Ya sampai wipe out juga lah ya tadi. Tapi untuk kali ini memang udah mulai dikejar nih. Point killnya lihat AI Esports langsung unggul. Tuh ada baterai Walaupun siapa tuh? walaupun turret masih dipegang sama Aura ya. Mereka dapetin objektif yang banyak. Start duluan. PS mencari informasi dan Aran sudah langsung membakar PS di sana. Yap, Yeskiel. Nah Yeskiel nih, Yeskiel akan ngambil kemana lagi nih kira-kira? Oh Karena dari tadi kan yang terlihat adalah Circling Eagle kan yang diambil oleh Yeskiel. Cuman nih Linanya sangat-sangat mengganggu loh. Yap. Bener-bener sangat mengganggu. kalau dalam keadaan tertekan mungkin Circle Eagle bisa jadi satu pilihan ya. Iya. Tapi untuk Eternal Skirt juga bukan pilihan yang buruk. Begitupun penalty zone sih, dia bisa memberikan sisi tambahan, dia bisa ngasih damage juga. Tapi untuk Lordnya masih di reset dulu nih sama Gugun. Belum ada informasi di manakah keberadaan pemain-pemain dari AI Sports yang lainnya juga. Sedangkan ternyata Alita nggak dibiarin sendirian nih, Alitanya bakal ditemenin. Begitupun dengan Kabuki, sudah ada Yawi yang berdiri di sebelahnya.
Aran tetap ya. Jadi pagar di depan loh. Nah itu Blacknya udah diambil ya. Lagi dan lagi Circling Eagle. Yap, itu dia konsil. Oke, ada konsil. Yawi akan belok ke arah mana? nggak ada. Purple buff akan dicuekin begitu saja. Sedikit lagi SP tersisa di Eits. dalam tubuh dari Lord. Hey, apa yang terjadi? Circling Eagle, tapi mereka semuanya langsung aja melakukan sebuah pertempuran di dalam area dari Purple buff itu sendiri. Kabuki sejauh ini masih free hit. Ada beberapa orang yang udah kehilangan dari immortalnya. Dan pertempuran masih terus berlanjut, dipanggil lagi dengan satu guiding wind. Tidak ada yang tumbang sejauh ini. Yap, tapi itu banyak banget resource yang keluar. Spell, ultimate, plus juga dari immortal yang sudah mulai berguguran. Satu buah kombinasi dari Yawi yang langsung wall charge ke arah Alita. Ternyata tidak semudah itu. Dia masih punya immortal dan dia masih bisa bertahan. Dan lagi-lagi untuk adanya gating moment untuk Blacknya menjadi kunci utama. Wah, ketabrak nih. Ketabrak Yawinya sendirian menjadi target. Dia pergi ke tempat yang berbeda. Aran masih punya Viragarmor cukup banyak. Akankah Last Sanity mau dia keluarkan atau membiarkan tubuhnya kehilangan dari Viragarmor terlebih dahulu. Tapi gugunnya mundur kembali. Mereka semua cukup terpisah. Yawinya ketahuan di dalam rumputan. Eternal's Guard-nya pun masih sangat mengganggu ke arah beberapa player. Yap, dan itu dia. Eternal's Guard itu misahin peperangan. Dan jangan lupakan Kabuki ini single target. Dia harus ngehit dulu yang di depan. Jadi Lordnya tadi summon Lord dari Eternal's Guard itu dipukulin dulu kan. Ya. Itu nge-delay waktu lagi. Web, Ya, ditelanlah sudah. Ini dia satu menu main course yang sudah dipilih oleh Gugun. Tapi Circling Eagle di bagian belakang. Bahkan untuk sekarang Linanya masih belum bisa diganggu. Kabuki again and again malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi sekarang Alita. Wah, untung Alitanya belok Ul. Ya. Kalau sampai tadi dia maju lagi ngilu nih. Tapi ini nggak ada retri sih dari AI. Mereka bisa paksa. Alitanya yang ngeri. Iya, Alitanya ngeri sih sebenarnya. Cuman Kabuki yang hilang juga menjadi fight yang cukup sulit karena Kabuki range kan nggak jauh kan. Tadi kombinasi dari penalty zone dan juga Circling Eagle, nah, itu bagus banget. Wah, lagi dong Circling Eagle-nya. Tambah lagi dari Lina yang benar-benar tidak kesentuh. Linanya loh. Ya, PR banget. Damage areanya tadi gila, sakit banget. Tapi Lina memang selain dari Vexana, dia kemarin pakai Nana. Pakai Nana dan Loi. Oke, Yawi Wild Chance sudah dikeluarkan. Dan Lycan Ponce sakit banget, penalty zone udah langsung dikeluarkan pula. Yehezkiel tepat berada di pusat defensif yang dimiliki oleh pemain dari AI. Detonas welcome dan Alita langsung menghilang pula. Waktunya kalau untuk Moskov hadir di area tersebut untuk bisa membantu rekan-rekannya. Tapi sekarang Black pun sudah menghilang. Immortalnya pecah. Tapi langsung ada PS untuk bisa memberikan sebuah backupan terhadap rekannya. Ya, tabrakannya nggak kena ya. Tadi target menuju ke arah Aran. Sehingga Arannya masih selamat. Alita yang akhirnya tershutdown. Ini menjadi satu momentum yang memang dinanti juga oleh Aura. Mereka bakal coba untuk langsung setup menuju ke arah Lordnya dengan bala bantuan attack speed dari Kabuki. Tapi jangan lupakan PS. Ini sudah siap sneaky peeky. Di area rumputan Yehezkiel maju ketemu. Oke, bertemulah sudah Yehezkiel bertemu dengan PS. Sementara sekarang Blacknya maju kembali. Kita lihat akankah Yingnya siap untuk bisa mengeluarkan ke arah penalty zone yang dia miliki. Tapi Blacknya kehilangan cukup banyak SP. Guiding Wind dikeluarkan pula. Mereka benar-benar diusir mundur. Dipanggil rekannya. PS tidak bisa lagi menjadi satu orang terdepan untuk bisa mengamankan lagi ke arah Lord tersebut. Dan mereka semua berhasil mengusir mundur pemain-pemain dari AI. Dan sekarang ada satu immortal yang sudah pecah di dalam tubuh dari Lina. Akankah Lina benar-benar bisa didapatkan, tapi Spear of Destruction-nya sudah mulai connect dan tersebut dan Moskov-nya hadir untuk bisa mengantarkan damage begitu maksimal. PS-nya kehilangan immortal, bahkan sekarang Black-nya masih cukup ragu untuk bisa maju. Dan Yehezkiel selamat. Dan Lina, itu dia Winter, Immortal, Flicker, semuanya cepet banget. Dan bahkan Linanya nggak tumbang sama sekali loh. Wow, bahkan gak ada yang tumbang dari satu fight tersebut. Lord akan berjalan di arah bawah. Yawi akan memimpin adanya rotasi yang akan dipegang oleh Aura. Karena lane atasnya juga udah mulai terkontrol. Yap. Lina ini mekaniknya gila loh. Gokil Bang. ya. Gokil Lina. Ya. Boleh nih. Kita Dan lihat lagi. keputusannya sih ngeri-ngeri banget nih AI. Yawi, sabar dulu Yawi. Satu barrier sudah dikeluarkan dan Lord
sudah berhasil untuk bisa menghancurkan ke arah satu bestar yang ada di bagian bawah dan di tengah. Menjadi target lanjutan mereka. Yeskiel ada di bagian belakang, Aran menjadi orang terdepan, Baras juga belok ke bagian atas. Dan untuk sekarang kita lihat terjepitlah sudah pergerakan yang dimiliki oleh Inga. Akankah langsung ditelan dan benar saja Detonas Welcome langsung dikeluarkan. Akankah mereka berhasil mendapatkan ke arah satu player tapi Mortalnya terpecah kembali. Bisakah dirinya selamat? Wilson dikeluarkan pula, Yingnya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk sekarang coba lihat Kabuki mengantarkan damage begitu optimal dan juga langsung Sanity dikeluarkan meledaklah sudah dan Kabuki WWN langsung dikeluarkan. Dia desk kepada berbeda dan game pertama menjadi milik dari Aura. Yes, itu dia Aura. Game yang pertama walaupun sempat terkena enemy maniac,